Anomali Laut Batik. Tahun 2011, sekelompok penyelam turun ke dasar bagian utara Laut Baltik untuk berburu harta karun. Tapi mereka malah nemu benda aneh. Saat mereka memfoto benda itu dan menunjukkannya, banyak orang meyakini kalau itu pesawat antariksa peradaban lain yang karam. Ada juga yang mikir kalau benda itu terbentuk secara alami, tapi logam di dalam struktur itu jelas nggak bisa terbentuk alami. Sekarang, sebagian saintis bahkan meyakini kalau benda itu muncul di zaman es. Mungkin juga itu meteorit yang terperangkap di bawah es pada zaman itu. Maelstrom adalah pusaran air kencang yang terbentuk saat dua arus bertemu dan menciptakan pusaran melingkar. Viking yang seram aja takut sama pusaran air ini karena saking kencangnya bisa bikin kapal tenggelam. Pusaran air ini masih berbahaya sampai sekarang, tapi untungnya ukuran kapal modern yang cukup besar bisa tahan menghadapi kekuatan Maelstrom. Tapi, kapal pesiar yang masuk pusaran air biasanya menghadapi ombak besar yang bisa mengguncang kapal besar sekalipun dengan cukup kuat. Maelstrom kuat banget sampai bisa berubah jadi semacam lubang hitam bawah laut. Lubang hitam emang nggak cuma ada di luar angkasa yang dingin. Di planet kita juga ada lubang hitam yang berputar di laut. Lubang hitam di bumi juga kencang banget sampai nggak ada yang bisa keluar dari perangkapnya. Lubang hitam bawah laut ini sering membentang sampai diameternya mencapai 150 km. Kalau masuk ke sana, kamu mungkin nggak akan sadar. Lubang hitam ini mirip pusaran, tapi karena ukurannya, para profesional juga sulit melihat pinggirannya. Kita bahas yang lebih santai. Kalau nanti kamu ke pantai, jangan bengong. Coba perhatikan, kali aja ada fenomena optis bernama cahaya hijau. Cahaya ini bisa terlihat nggak lama setelah matahari terbenam atau tepat sebelum matahari terbit. Fenomena ini terjadi saat matahari hampir sepenuhnya berada di bawah cakrawala. Sementara pinggiran atasnya masih terlihat. Sekilas tepian atas matahari bakal terlihat hijau. Soalnya, kamu melihat matahari lewat bagian tebal atmosfer saat matahari turun di langit. Saat matahari terbenam, cahaya dibiaskan atau dibelokkan di atmosfer dan terurai. Tunggu hari yang cerah tanpa awan atau kabut biar lebih jelas. Kamu udah gak sabar buat renang, tapi kok air lautnya warna merah? Sebaiknya jangan nyebur. Florida dikenal untuk pasang merahnya. Fenomena ini terjadi saat konsentrasi alga mikroskopis lebih tinggi dari biasanya. Ribuan spesies alga di laut dan air tawar biasanya nggak bahaya buat manusia dan hewan. Malah membantu kita karena jadi sumber oksigen yang penting. Tapi sebagian seperti alga yang bikin laut jadi merah, bisa bahaya banget buat hewan laut seperti penyu, ikan, dan burung laut. Alga ini bisa tumbuh nggak terkendali dan menghasilkan neurotoksin yang bahaya buat manusia, terutama yang punya masalah pernapasan. Mereka sebaiknya menghindari area pasang merah, terutama pas anginnya cukup kencang untuk mendorong alga ini ke pantai. Gunung berapi memuntahkan gas beracun, abu, dan lava merah yang panas. Kita udah tahu tentang bahaya itu, tapi gunung berapi bawah laut rumit banget. Kadang kalau letaknya di perairan dangkal, gunung berapi ini mengeluarkan bebatuan dan asap ke permukaan. Karena gunung berapi bawah laut dikelilingi pasokan air yang enggak terbatas, sifatnya bisa beda dengan gunung berapi di darat. Saat gunung ini meletus, air laut bisa jadi lubang bawah laut yang aktif. Lava bisa menyebar ke dasar laut dangkal atau kadang mengalir ke laut dari gunung berapi darat. Saat berada di air, lava bisa cepat dingin sampai hancur jadi puing dan pasir. Jadi ada banyak puing vulkanis di sana. Kamu tahu pantai pasir hitam yang populer di Hawaii? Seperti itulah pembentukannya. Lava panas dan erupsi kuat jelas nggak aman, tapi gunung berapi bawah laut di perairan dalam sama berbahayanya meskipun nggak erupsi. Gunung ini mengeluarkan gelembung. Nah, gelembung ini mengurangi kepadatan di perairan sekitarnya dan bahkan bisa bikin kapal tenggelam. Parahnya lagi, saat melihat permukaan laut, kamu nggak tahu ada bahaya. Tapi gelembung kecil ini ada dan bikin kapal kehilangan daya apungnya dan dengan tanda-tanda yang hampir nggak kelihatan. Gelombang laut persegi emang fenomena langka, cantik untuk diamati, tapi bahaya banget. Kamu akan melihat gelombang laut persegi lebih sering di bagian dangkal laut. Peristiwa ini sering muncul di Prancis atau pantai-pantai di Tel Aviv, tapi bisa juga terjadi di banyak area pantai di seluruh dunia. Gelombang laut persegi terjadi saat dua pola gelombang melintas pada sudut miring. Gelombang itu membentuk pola persegi. Fenomena ini biasanya terjadi saat dua alun bertemu atau saat alun mendorong gelombang di satu arah dan angin kencang mendorongnya di arah lain. Gelombang persegi ini bisa bahaya buat orang yang berenang atau perahu.
Gelombang yang dihasilkan arus laut yang kuat ini nggak terduga dan tinggi, sampai kadang hampir 3 meter. Fenomena ini disebut white walls. Gelombang ini kuat banget sampai bisa menggulingkan perahu besar sekalipun. Kalau kamu isi gelas bening dengan air laut, terus kamu perhatikan, kamu akan melihat airnya penuh partikel kecil. Air laut mengandung larutan garam, lemak, alga, protein, deterjen, dan fragmen-fragmen materi buatan dan organik. Kalau gelasnya diaduk, kamu akan melihat gelembung kecil yang terbentuk di permukaannya. Begitulah busa laut terbentuk saat gelombang dan angin mengaduk lautan. Tapi busa laut yang tebal bisa aja disebabkan oleh ledakan populasi alga. Saat ledakan populasi alga pecah di laut, jumlah materi yang besar akan bergerak ke daratan. Kebanyakan jenis busa laut nggak bahaya buat manusia. Tapi ledakan alga pecah bisa berdampak negatif pada lingkungan dan manusia. Misalnya saat gelembung busa laut pecah, toksin yang dikandung busa itu akan lepas ke udara dan mengiritasi mata atau menyebabkan masalah kesehatan lain. Kamu bisa melihat tidal bore atau gelombang besar di wilayah yang sungainya bermuara di laut atau samudra. Tidal bore adalah gelombang pasang kencang yang melawan arus dan mendorong sungai. Gelombang ini masuk kategori lonjakan, yaitu perubahan kedalaman secara mendadak. Tidal bore adalah lonjakan positif yang artinya gelombang ini mendorong sungai dan menjadikannya lebih dalam. Lonjakan negatif terjadi saat sungai tiba-tiba menjadi sangat dangkal. Enggak semua sungai mengalami tidal bore. Sungainya harus cukup dangkal dengan jalur sempit ke laut. Pertemuan antara laut dan sungai harus datar dan lebar. Area antara pasang dan surut setidaknya harus berjarak 6 meter. Tentunya ada pengecualian, contohnya adalah Sungai Amazon, sungai terbesar di dunia. Mulut Amazon emang nggak sempit, tapi sungai ini mengalami tidal bore karena mulutnya dangkal dan memiliki banyak tumpukan pasir serta pulau-pulau kecil. Tidal bore-nya kencang banget sampai sungai itu nggak punya delta. Endapannya langsung mengalir ke Samudra Atlantik yang dibawa arus cepat. Tidal bore seringkali nggak terduga dan bisa sangat menyeramkan. Gelombang ini juga sering mengubah warna sungai dari kehijauan atau biru jadi coklat. Fenomena ini bisa merusak vegetasi atau bahkan menumbangkan pohon. Jadi olahraga hiburan seperti kayak dan selancar sungai bisa bahaya di area ini. Meskipun kamu pengen lihat tidal bore, hati-hati ya. Gelombang pasang bisa menyapu titik pengamatan dan menyeret apapun atau siapapun ke sungai yang mengamuk. Kamu baru saja sampai di lokasi sempurna di suatu pantai sunyi. Begitu sunyinya hingga kamu mulai tertidur. Tapi pas membuka mata, kamu kaget. Tunggu. Apa itu rumah sungguhan yang baru saja tersapu ombak ke pantai? Mungkin ini terkesan kayak awal cerita novel sci-fi, tapi nggak kalau kamu tinggal di dekat pantai El Salvador ini. Ada sebuah rumah terlantar misterius yang kelihatan kayak baru tersapu ombak ke pantai. Bagaimana villa ini bisa berakhir di sana? Sudah berapa lama villa ini di sini tanpa disadari siapapun? Bangunan misterius ini berlokasi 74 km di selatan ibu kota El Salvador, San Salvador. Penduduk lokal bilang bangunan itu dulunya adalah hotel bernama Puerto Ventura. Saat dibangun, daya tarik utamanya adalah lokasinya yang benar-benar dekat dengan laut. Sayangnya, perancangan bangunan hotel ini tidak direncanakan dengan baik. Itu semua karena penduduk lokal tidak perlu izin resmi untuk mulai membangun. Hotel itu begitu dekat dengan perairan dan sangat rentan terhadap cuaca. Villa bergaya Romawi itu sekarang jaraknya tinggal 15 meter dari tepi laut ketika air sedang surut. Bangunan ini cuma bisa diakses di pagi hari, sebab setelahnya pasang laut akan memenuhi lantai 1 dengan air asin. Yang tertinggal dari hotel itu kelihatan seperti puing-puing rumah 2 lantai. Bagian depannya sangat berkesan dengan pilar-pilar bergaya Romawi. Ada juga jendela-jendela lebar di lantai 2. Kamu masih bisa melihat sebagian struktur besi dan sisa-sisa yang dulu merupakan pintu masuk ke lantai 2. Ada beberapa bangku di atas bangunan. Bangku-bangku ini terkadang dipakai para turis. Sekarang, makin banyak orang yang menjelajahi area itu dan berfoto-foto, meskipun bangunan itu jelas tidak aman untuk dinaiki. Hanya ada sedikit informasi tentang berapa lama bangunan ini sudah ada di lokasinya yang sekarang. Tapi menurut sebagian penduduk lokal, setidaknya sudah berdiri selama 20 tahun. Reruntuhan ini menjadi rahasia lokal selama bertahun-tahun, sebelum ditemukan oleh seorang pengguna TikTok di tahun 2021.
Tapi itu belum menjawab pertanyaan kita, bagaimana hotel itu bisa berada di lokasi lain juga? Disinilah semuanya jadi agak membingungkan. Sementara sebagian penduduk lokal bilang bangunan itu ditinggalkan puluhan tahun lalu, sebagian yang lain berkata tempat itu terlantar setelah badai Mitch menerjang area itu di tahun 1998. Badai Mitch adalah salah satu fenomena cuaca paling berbahaya yang pernah terjadi di Amerika Tengah. Selama badai terjadi, kecepatan angin mencapai 290 km per jam. Badai itu sendiri berlangsung selama 15 jam. Badai ini juga jadi penyebab curah hujan yang sangat tinggi yang menyebabkan banjir dan banyak terjadi tanah longsor. Karena dibangun begitu dekat dengan garis pantai, kecil sekali peluang hotel ini untuk bertahan dalam cuaca ekstrim itu. Jadi, hotel itu pasti ikut hanyut diterjang ombak. Setelah duduk berjemur, mungkin kamu akan mulai bermimpi tentang bola salju yang tersapu ombak menuju pantai. Karena kamu mulai kepanasan, aku nggak bercanda. Fenomena alam aneh ini terjadi di tahun 2016 loh. Ini mengakibatkan pantai Teluk Alp di Siberia Barat tertutup banyak bola-bola salju besar sejauh 18 km. Karena suhu rendah, kepingan-kepingan es kecil mulai terbentuk di air. Setelah itu, angin dan gelombang menggulungnya menjadi bola-bola salju besar. Sebagian berukuran sebesar bola tenis, tapi yang lain sampai sebesar 1 meter. Sebuah sepeda motor Harley Davidson tipe Night Train muncul di pantai British Columbia di tahun 2012. Motor ini dikemas dengan sangat rapi di sebuah peti kemas. Pemiliknya butuh waktu agak lama, tapi akhirnya berhasil melacaknya. Namanya adalah Ikuo Yokoyama, dan dia kehilangan sepeda motornya setelah tsunami menerjang Jepang pada 11 Maret 2011. Untuk sampai ke tujuan akhirnya, moge itu harus menempuh jarak sejauh 6.500 km. Untuk merayakan perjalanan panjang ini, Yokoyama mendonasikan motornya ke Museum Harley Davidson di Milwaukee. Sejak itu, sepeda motor ini telah dipajang di sana, barangkali kamu ingin berkunjung. Fenomena aneh yang ini mirip seseorang habis menumpahkan sabun cuci piring di seluruh pantai. Tapi ini sangat sering terjadi di Queensland. Buih laut menutupi pantai di sana beberapa kali setiap tahun. Seringnya ini terjadi sehabis badai, ketika gelombang laut melarutkan materi organik di sekitarnya. Pada dasarnya ini mirip mesin pembuat es krim raksasa. Setelah siklon Debbie di bulan Maret 2017, beberapa pantai harus ditutup karena banyaknya buih putih. Angin bahkan membawa sebagian buih itu ke kota-kota yang berdekatan, yang membuat penduduk lokal percaya bahwa saat itu turun salju. Apa kamu akan terkejut melihat sebuah dadu logam karatan berukuran 2 x 2 meter terbawa ombak ke pantai? Sebab di tahun 2017, masyarakat di Coeur d'Alene di Idaho kaget saat menemukannya. Ternyata ini sebuah tangki penyimpanan lama. Seseorang memutuskan untuk sedikit menghiasnya dengan beberapa titik putih agar kelihatan seperti dadu. Di tahun 1992, ribuan bebek karet terkatung-katung di laut setelah sebuah kapal peti kemas besar yang mengangkutnya dihantam ombak. Bisa dibayangkan, bebek-bebek itu mulai bermunculan di seluruh dunia, seperti di Hawaii, Alaska, Amerika Selatan, Australia, Eropa, dan bahkan di Arktika. Diperkirakan beberapa ratus bebek karet yang malang masih berada di luar sana. Yang menarik, bebek-bebek ini jadi sangat berguna bagi ilmuwan loh. Berdasarkan pergerakan mereka, para peneliti bisa memonitor arah arus air. Kalau kebetulan suka dinosaurus, kamu akan senang mengetahui bahwa air laut juga bisa membawa fosil ke pantai. Di tahun 2018, sebuah tulang rahang dinosaurus besar terdampar di pantai Lowestoft di Somerset, Inggris. Tulang rahang ini dulu milik sejenis dinosaurus bernama Ichthyosaurus. Berkat fosil ini, ilmuwan memperoleh penemuan mengesankan. Sebelumnya, mereka berpikir Ichthyosaurus bisa mencapai panjang maksimal sekitar 21 meter. Tapi setelah meneliti tulang rahang itu, akhirnya mereka menghitung ulang ukuran makhluk itu. Mereka menyimpulkan, Ichthyosaurus bisa tumbuh sampai 26 meter panjangnya.
Megalodon adalah predator terbesar dalam sejarah planet kita. Makhluk ini hidup di hampir di seluruh dunia, kecuali di dekat kedua kutub. Kok kita bisa tahu? Karena gigi-gigi Megalodon terus bermunculan di berbagai pantai. Satu gigi Megalodon yang sangat besar, ukurannya lebih dari 50 cm, ditemukan di sebuah sungai di Kroasia. Karena makhluk ini telah punah selama sekitar 3 juta tahun, giginya dihargai mahal oleh pemburu fosil. Manusia Lego raksasa yang tersapu ombak ke pantai adalah hal yang belum terpikir atau terdengar olehku. Dan ternyata, hal itu bukan cuma terjadi satu kali. Total, ada 4 manusia Lego semacam ini. Masing-masing kira-kira setinggi 2,4 meter. Satu ditemukan di Inggris, satu di Belanda, sedangkan 2 yang lain muncul di Florida dan California. Aku liburan sebentar dan pergi jauh ke luar negeri, ke New York. Big Apple. Kota yang memiliki lebih dari 8 juta penduduk. Tempatnya Broadway, Gedung Empire State, Central Park, dan Patung Liberty. Lady Liberty dibawa ke Amerika Serikat dari Prancis pada tahun 1885 dalam lebih dari 300 kepingan tembaga. Patung ini dilengkapi instruksi perlu dirakit, baterai tidak termasuk. Patung ini hadiah dari warga Prancis untuk warga Amerika, tapi pihak penerima harus menyiapkan alas tumpuannya sendiri. Jika bukan di New York, patung ini bisa saja ditempatkan di Baltimore, Philadelphia, Boston, atau San Francisco. Semua kota ini mau membayar biaya pembangunan jika mendapat patung itu. Tapi penduduk New York juga menginginkannya. Mereka mengadakan penggalangan dana dan berhasil mengumpulkan uang yang dibutuhkan. Jadi, patung itu secara resmi diletakkan di New York pada tahun 1886 dan masih di sana sampai sekarang. Maaf Philly, tapi aku suka cheese steakmu. Intinya, patung Liberty jadi tempat pertama yang kudatangi dan aku sangat antusias. Tapi, aku sama sekali tak menyangka yang terjadi selanjutnya. Hari pertama, aku tiba di New York City dan pertama-tama aku naik kapal feri ke Pulau Liberty. Aku sudah bisa melihatnya jauh di tengah pelabuhan New York. Saat feri mendekati patung, semua orang mulai berfoto dengan patung itu. Aku pun begitu. Aku meminta seseorang memotretku, aku membelakangi patung, melihat ke kamera, dan senyum. Tapi pria itu tampak terkejut. Aku bertanya, ada apa? Tapi dia diam saja. Dia hanya menunjuk patung Liberty, tempat patung itu sebelumnya berada. Patungnya menghilang. Dia bilang tadinya ada, tapi tiba-tiba menghilang begitu saja. Orang lain juga melihatnya dan mulai bertanya-tanya apa yang terjadi. Tapi tidak ada yang tahu. Kami sampai di dermaga dan turun dari feri. Itu terasa seperti trik sulap, tapi rupanya bukan. Patung Liberty benar-benar hilang dan tumpuannya benar-benar kosong. Tentu saja, ada beberapa orang yang naik ke sana untuk pura-pura menjadi patung Liberty dan berfoto. Tak lama kemudian, pihak berwajib datang dan tak ada yang boleh pergi dari pulau itu. Mereka bilang ingin melakukan investigasi dan menangkap pencurinya, karena si pencuri seharusnya masih ada di pulau itu. Memangnya bisa mencuri patung Liberty? Mereka menginterogasi semua orang di pulau itu. Kami seharian di sana, dan pada akhirnya mereka harus mengizinkan kami pergi. Memangnya ada yang bisa menyembunyikan patung Liberty di kantongnya? Mengherankan sekali. Hari kedua, itu kasus yang gila. Jadi, aku memutuskan sementara tetap di New York untuk melihat kemajuan situasi ini. Tentu saja, pada pagi hari, beritanya sudah masuk koran, majalah, dan acara talk show televisi. Semua layar di Times Square menampilkan foto patung itu dengan tajuk seperti "Ada yang melihatku? Patung Liberty hilang." Dan bahkan yang lebih dramatis seperti "Pencurian abad ini, patung Liberty dicuri." Big Apple berkabung atas kehilangan ini. Ada banyak orang mengecat tubuhnya biru hijau seperti patina pada patung itu, memakai gaun, dan souvenir mahkota busa patung Liberty. Omong-omong, mahkota dan patung Liberty plastik kecil sudah habis di semua toko souvenir setempat. Aku mencoba tidak membuka Instagram atau media sosial lain. Selebritas dan semua pengguna lain mengunggah foto patung itu dengan emoji menangis dan hati retak. Internet menjadi sebuah memorial besar. Pada malam hari, Gedung Empire State menyalakan lampu biru hijau untuk menghormati patung yang hilang. Hari kelima, New York City jauh lebih ramai sekarang.
Sepertinya seluruh warga Amerika datang ke kota ini untuk memastikan patung itu benar-benar hilang dan bukan sekedar hoax. Memangnya kita masih kekurangan hoax? Sekarang, ujung Manhattan tempat ferry mengantar kita ke Pulau Liberty sangat padat. Ada banyak penggemar setia yang mengecat tubuh dengan warna biru hijau. Itu sebenarnya agak membuatku takut dan berada di sana seharian menunggu patung itu entah bagaimana kembali. Tidak ada yang diizinkan ke Pulau Liberty. Semua detektif terbaik dunia datang ke sana untuk menyelidiki kasus ini dan coba mencari tahu apa yang mungkin terjadi. Hari ke-10, Prancis secara resmi mengumumkan bahwa mereka akan membuat patung Liberty baru untuk New York. Mereka baik sekali, tapi orang-orang terus menangis dan berkata tidak ada yang bisa menggantikan patung Liberty asli yang sangat dicintai. Kamu ingat pada tahun 1885, ada kota lain seperti Boston dan Philadelphia yang menginginkan patung itu. Sekarang, mereka menyalahkan New York karena kehilangan patung setinggi 46 meter dan seberat 204.000 kg itu. Mereka berkata, ini tak mungkin pernah terjadi andai patung itu ada di Boston atau Philly. Itu sungguh tidak masuk akal. Selain itu, apa kamu tahu ada patung Liberty lain di dunia? Ada versi lebih kecilnya yang diberikan oleh warga Amerika Serikat kepada Prancis beberapa tahun setelah patung Liberty asli diletakkan di New York. Monumen kecil setinggi 11 meter ini berada di dekat jembatan Grenelle di Paris sampai beberapa hari lalu. Untuk menghibur warga Amerika, Prancis memindahkan patung tiruan kecil ini dari Paris ke New York dan meletakkannya di alas tumpuan sebagai ganti patung Liberty yang hilang. Mengingat patung ini 10 kali lebih kecil dari aslinya, itu terlihat agak aneh. Tapi kurasa warga New York tak bisa membayangkan New York tanpa patung Liberty, meskipun hanya replikanya. Selain itu, ada tiruan obor patung Liberty seukuran aslinya di Paris. Itu juga dipindahkan ke New York dan diletakkan di Pulau Liberty sebagai monumen. Sementara itu, orang-orang di hotel dan kasino New York di Las Vegas entah kenapa diam saja, mencoba tidak mencampuri masalah patung itu. Hari ke-20, dunia membuka penggalangan dana besar-besaran untuk patung Liberty baru. Tak lama, penggalangan dana ditutup. Hanya butuh 2 jam 47 menit untuk mengumpulkan 1,5 triliun rupiah yang dibutuhkan. Hampir 2 miliar orang dari semua negara di dunia menyumbang. Pembangunan akan dimulai 2 minggu lagi di Paris, Prancis, seperti pada masa lalu. Kemudian, patung akan dipindahkan ke Amerika Serikat lagi. Boston masih berusaha meyakinkan bahwa kita sebaiknya tak mempercayakan patung itu kepada New York lagi. Tapi kurasa mereka tidak akan berhasil membujuk dunia, karena replika kecil di tumpuan ini masih terlihat aneh. Aku tak akan pernah terbiasa dengan itu. Selain itu, mulai hari ini, turis diizinkan pergi ke Pulau Liberty untuk pertama kalinya sejak kejadian itu. Sepertinya seluruh New York ingin mengunjungi pulau itu sekarang. Jadi, pihak berwenang harus menerapkan antrean digital. Semua tiket untuk 2 bulan ke depan sudah habis dipesan, dan itu terjadi dalam waktu kurang dari 10 menit. Mengingat ada 8 juta penduduk New York dan lebih dari 250 juta turis yang datang ke kota New York setiap tahun, kurasa aku akan bisa mengunjungi pulau itu kira-kira 10 tahun lagi. Hari ke-31, ada berita menghebohkan, sulit dipercaya. Patung Liberty, maksudku yang asli, telah kembali. Kabarnya patung itu muncul pada tengah malam. Replika kecil patung ini kini berada di samping alas tumpuan, dan Lady Liberty asli ada di tempat semestinya. Aku harus melihatnya. Jadi, aku bergegas ke pelabuhan. Sama seperti semua orang di New York, patung itu benar-benar kembali. Belum ada yang tahu apa yang terjadi. Orang-orang pintar dunia belum bisa memecahkan misteri ini. David Copperfield memiliki alibi kuat, tapi kalau menurutku, kurasa patung itu pergi sendiri. Mungkin patung Liberty butuh liburan. Aku bisa membayangkannya bersantai di pantai Amerika Tengah. Aku tak bisa menyalahkannya. Dia berdiri selama lebih dari 100 tahun tanpa pernah libur. Selalu sabar dengan orang-orang yang terus memotret. Itu bukan tugas yang mudah. Aku senang patung itu berlibur sebentar. Mungkin kita tak akan kehilangan selama 15 dekade ke depan. Hei, kita semua khawatir. Tapi dia berdiri di sana seperti tak terjadi apa-apa. Tenang semuanya, aku kembali.
Ceritanya kamu lagi liburan ke Gurun Atacama di Chili Utara sebagai salah satu tempat terkering di dunia. Tapi ternyata gurun ini punya rahasia cantik loh. 3-5 tahun sekali, berbagai jenis bunga akan bermekaran. Fenomena ini udah terkenal banget, makanya Atacama dijuluki sebagai gurun yang berbunga. Benih bunganya udah kesebar di seisi gurun dan tinggal nunggu air hujan. Nah, saat mendapat cukup air, sekitar 200 jenis bunga mulai bermunculan. Pasir Atacama yang tadinya berwarna kuning langsung berubah jadi ungu, putih, hijau, dan pink. Ada lagi nih fenomena mistis di area gurun. Namanya adalah air terjun pasir. Butiran pasir terus berjatuhan oleh tiupan angin ke tepi ngarai. Dan kalau jumlahnya diperbanyak sampai 100 kali, jadilah air terjun pasir di Arab Saudi. Air terjun pasir ini sebetulnya mirip kayak air terjun Niagara, tapi bedanya yang jatuh bukan air. Penduduk lokal juga meyakini fenomena ini bisa ngingetin mereka kalau badai pasir akan terjadi. Cincin peri atau cincin elf adalah lingkaran jamur misterius yang muncul di padang rumput atau hutan. Banyak orang memperdebatkan penyebab kemunculan cincin peri yang hampir ngebentuk lingkaran sempurna ini. Dan konon tarian peri udah ngebakar lahan di situ, lalu bikin jamurnya numbuh cepat. Antara bulan Juli sampai September 2001, penduduk India Selatan bisa ngelihat salah satu fenomena cuaca paling aneh dalam sejarah. Di sana ada hujan merah. Tetesan air yang dikira cuma hujan badai biasa ini bikin kaget banyak orang. Warna cerahnya bisa ninggalin bekas noda pada baju. Ada warna lainnya juga sih, misalnya hijau, kuning, coklat, dan hitam. Hujan merah mulai sesekali turun selama beberapa minggu di tengah angin muson. Menurut peneliti, hujan aneh ini bisa ngeluarin warna karena debu atau alga. Jadi nggak perlu ngejulurin lidah sambil hujan-hujanan cuma buat icip airnya kan? Tapi para saintis masih belum tahu gimana alga ini bisa sampai di atas sana. Merasakan juga ya fenomenanya. Penduduk desa di Norwegia Tengah, tepatnya di lembah Hesdalen, bisa sering ngelihat cahaya putih, kuning, dan merah yang melayang-layang di angkasa. Cahaya ini bisa muncul di siang bolong dan di malam hari. Bahkan pada tahun 1980-an, cahaya ini muncul 15-20 kali dalam seminggu. Cahaya Hesdalen biasanya cuma terlihat selama beberapa detik, tapi kadang bisa awet sampai lebih dari 1 jam. Objek ini bergerak-gerak seperti melayang atau berayun. Sebagian saintis meyakini cahaya Hesdalen disebabkan oleh debu besi yang terionisasi. Tapi ada juga yang bilang cahaya ini dihasilkan dari pembakaran natrium, oksigen, dan hidrogen. Malahan banyak orang juga berspekulasi kalau itu cuma pesawat. Masa sih? Donat salju adalah salah satu fenomena meteorologi paling langka yang bisa dilihat. Kondisi cuacanya harus pas agar fenomena ini bisa terbentuk. Donat salju muncul di area pegunungan yang tertutup salju, seperti pegunungan Rocky. Pemandangan cincin fenomenal ini cuma terbentuk kalau kondisi angin, suhu, salju, es, dan kelembapannya benar-benar pas. Jadi di bawah lapisan salju basah yang tipis, ada es dan salju halus. Kemudian angin kencang ngebentuk donat ini dari kumpulan salju yang meluncur dari bukit, mirip kayak bola salju. Kalau udah berhenti, donat salju ini bisa seukuran bola bisbol atau segede ban mobil, tergantung pada kecepatan anginnya. Donat salju yang baru terbentuk nggak akan bisa tahan lama, jadi buruan ambil kameramu. Hati-hati, kepalamu bisa ketimpuk salju nyasar. Kamu percaya nggak sih kalau di bumi ini ada tempat unik dengan ekosistem dan atmosfernya sendiri? Mirip sama planet lain. Udah deh, percaya aja. Gua Mufil di Rumania Tenggara selalu tertutup dan gelap gulita selama 5,5 juta tahun. Para pekerja baru nemu gua ini saat mereka nyari tempat untuk bikin konstruksi. Lalu gua ini mulai diteliti dan para saintis bikin bukaan khusus untuk masuk ke dalamnya. Ternyata di situ ada ekosistem yang masih sangat terjaga. Saat melewati jalur berbatu di banyak terowongan, mereka nemu danau air belerang yang ngeluarin bau busuk. Udaranya dipenuhi dengan hidrogen sulfida. Kandungan karbon dioksidanya 100 kali lebih banyak dari atmosfer bumi. Dan pastinya juga beracun. Tapi anehnya, seluruh ekosistem tetap bertahan di dalam gua. Di Gua Mufil ada 33 spesies yang belum ditemukan di belahan bumi manapun. Tempat ini ngasih tahu kita ekosistem yang mungkin ada di planet lain. Atmosfernya juga sangat berbeda.
Semua spesies ini udah ada di bumi, tapi kok kita sama sekali nggak tahu. Sulit dipercaya kan? Coba deh, amati pohonnya baik-baik. Inilah yang disebut dengan pohon karet India. Akarnya yang kuat nggak tumbuh di bawah tanah, tapi di permukaan. Dengan bantuan kerangka dan perekat, penduduk lokal mulai ngarahin pertumbuhan akar ini. Semisal nih, di dekat sungai ada pohon besar, dan mereka perlu bikin jembatan penghubung. Maka mereka perlu bikin akar pohonnya tumbuh ke arah yang diperlukan. Dan nantinya, akar itu akan menembus tanah dan semakin kokoh saat hujan turun. Untuk bikin satu jembatan aja, mereka perlu nunggu 15 tahun. Pohon mantul yang satu ini disebut dengan pohon kehidupan. Pohon ini udah ada di gurun Bahrain sejak lebih dari 400 tahun yang lalu. Tapi di sekelilingnya dipenuhi hamparan pasir luas. Kondisi di situ panas banget dan kering. Tapi pohon ini berdaun hijau dan terus tumbuh. Para saintis masih belum tahu gimana pohon ini bisa mengasup air dan nutrisi. Di sekitarnya cuma ada cadangan minyak bumi. Pohon ini dianggap keramat oleh warga lokal. Wajar aja sih, karena di dalamnya ada keajaiban kehidupan dan kekuatan alam. Sebagian ahli meyakini rahasianya terdapat pada akarnya. Jadi akar pohon ini menghujam ke dalam hingga bisa mencapai sumber air di bawah tanah. Duh, gawat nih. Kamu udah nyetir berjam-jam sepanjang malam dan belum sempat tidur. Jadinya pikiranmu nggak bisa fokus. Akhirnya kamu menepi dan keluar dari mobil untuk stretching. Saat mendongakkan kepala, kamu bisa ngelihat matahari terbit nan cantik. Bentar deh, kok mataharinya ada 3? Kamu ngucek-ngucek mata, tapi semuanya nggak berubah. Di atasmu masih ada 3 objek benderang. Mataharinya nggak kebagi jadi 3 kok. Tata surya kita juga nggak disinggahi 2 bintang lain. Fenomena ini disebut dengan sandok dan sering muncul saat cuacanya super dingin. Jadi awalnya kristal es kecil di angkasa membelokkan cahaya, lalu memunculkan 3 titik benderang, nggak cuma 1. Fenomena ini umumnya disebut halo dan biasanya cuma berbentuk lingkaran di sekeliling matahari. Tapi kamu juga bisa loh ngelihat halo di malam hari. Coba aja amati lampu jalan, ada lingkaran terang di sekelilingnya kan? Halo yang bentuknya lebih unik juga ada. Saat udara mengandung banyak es, cahayanya akan lebih melengkung. Sama kayak di dalam ruangan yang dipasangi puluhan cermin, halo ini bisa kelihatan kayak mata manusia. Fenomena ini juga bisa menyebabkan terjadinya fajar semu. Saat kamu menatap langit, tiba-tiba muncul fajar dan mataharinya tahu-tahu muncul di ufuk. Dikit lagi, mataharinya ngilang lagi tuh. Dan setelah beberapa saat, langitnya gelap lagi. Beberapa menit kemudian, matahari yang asli mulai terbit. Sebenarnya itu adalah efek lengkungan cahaya yang juga muncul dalam fenomena 3 matahari tadi. Tapi cahaya ini melengkung vertikal, bukan horizontal. Dan itu bukan matahari asli yang muncul di langit, tapi cuma pantulan matahari di dalam kristal. Meski begitu, 3 matahari yang terbit saat sunrise beneran terjadi loh. Tapi bukan di bumi sih, jaraknya 340 tahun cahaya. Di tengah sistem bintang ini ada 1 bintang yang ukurannya hampir 2 kalinya matahari. Lalu di dekat bintang raksasa ini ada 2 bintang kecil yang mengorbit. Dunia yang aneh ini juga punya planet. 3 bintang akan muncul saat senja dan pagi hari. Honeymoon ke sana sambil menikmati sunset bareng si doi pasti bakal romantis banget tuh. Kalau udah ngebahas fenomena alam paling aneh, rasanya kok belum lengkap ya kalau kita nggak ngomongin soal salju di tengah gurun. Pada musim dingin tahun 2018 lalu, penduduk di salah satu tempat terkering plus terpanas di dunia, Gurun Sahara, bisa ngeliat salju tebal di atas pasir. Di beberapa tempat ada lapisan salju yang nutupin gumuk pasir dan tingginya sampai 38 cm. Tapi para meteorolog bisa ngejelasin penyebab munculnya fenomena menarik ini kok. Jadi kumpulan udara dingin dan presipitasi badai yang baru aja terjadi menyebabkan turun salju, bukan tetesan hujan. Kira-kira kamu mau ngapain aja kalau di gurun turun salju? Gimana kalau bikin boneka salju unta aja? Tapi punuknya mau dibikin 1 apa 2 aja nih? Yeay, kamu sudah sampai di California yang cerah. Langsung cus ke pegunungan Santa Lucia aja kalau gitu. Tapi kok ada yang aneh ya? Seolah-olah ada yang sedang mengawasimu. Kamu pun mulai celingukan untuk mencari sumbernya. Nggak ada apa-apa. Jantungmu seketika mencelos saat matamu menangkap objek di puncak gunung.
Jauh tinggi di angkasa, kamu melihat sesosok bayangan raksasa. Kedua lengannya terentang ke samping, menyentuh warna-warni biang lala yang mengitarinya. Bayangan misterius ini terlihat hitam, tanpa ekspresi, dan tanpa wajah. Objek ini terus terbang mendekatimu, dan kemudian lenyap tanpa jejak. Nah, kamu baru saja menyaksikan Dark Watchers. Fenomena ini telah membuat para pendaki gunung di California senam jantung selama lebih dari 300 tahun. Sampai saat ini pun, sains belum bisa menjelaskannya secara gamblang. Yang kita tahu, Dark Watchers hanyalah fenomena alam biasa. Menurut salah satu teori, siluet itu sama sekali nggak ada, namun otak kita mengiranya sebagai objek yang terbentuk oleh bayangan awan di atas gunung. Legenda seperti ini telah menyebar selama berabad-abad dan otak kita mulai menangkapnya sebagai objek yang bisa dilihat. Begitupun saat kamu melihat pola wajah manusia pada roti bakar atau awan yang menyerupai bentuk anjing. Hal ini bisa dijelaskan secara ilmiah kok. Kita menamakannya sebagai fenomena broken spectre. Fenomena ini terjadi saat cahaya matahari dibiaskan oleh kabut atau awan. Makanya, di sekeliling bayangan raksasa tadi terdapat pelangi. Bener kan? Nah, kalau bayangan hitamnya sendiri, sebetulnya sih cuma bayangan tubuhmu yang memanjang lalu terpantul di atas gunung yang ada di depanmu. Bayangan ini sering terbentuk saat kamu membelakangi sumber cahaya matahari. Ya, tetap aja sih bikin kita parno saat melihatnya. Kamu melanjutkan perjalanan ke arah timur, sampailah di sebuah gurun. Cahaya mentari mulai menyengat punggungmu. Di hadapanmu cuma terdapat hamparan tanah kosong tak bertuan. Rupanya gurun ini pernah menjadi dasar danau. Di atas pasir terlihat jejak yang mengular. Mungkin ada orang yang telah kepayahan menyeret benda berat sampai sejauh itu. Kamu pun mengikuti jejak aneh ini, tapi tiba-tiba ada sebongkah batu besar. Siapa juga yang mau repot-repot menyeret batu besar di tengah gurun? Gak ada lah, karena batunya memang bisa bergerak sendiri. Fenomena ini dinamakan batu berlayar. Setiap musim dingin, es menyelimuti permukaan tanahnya. Dan saat anginnya bertiup kencang, batu ini mulai meluncur di atas permukaan gurun yang licin. Setelah esnya mencair, jejak panjang akan membekas di sepanjang jalur yang dilaluinya. Setelah dari California yang cuacanya ngebul, gimana kalau kita ngadem sebentar di Antartika? Ada salju, es, dan kilau cahaya matahari. Di sana juga ada gurun loh, mataharinya juga sangat menyilaukan mata. Setelah beberapa kali mengucek mata, kamu melihat warna merah mencolok di kejauhan, di antara hamparan salju yang tak bertepi. Setelah cukup dekat, kamu baru tahu kalau objek yang kamu lihat ternyata air terjun. Air berwarna merah mengalir melalui gletser. Lalu, cipratannya menyebar ke segala arah dan mewarnai salju di sekitarnya. Air terjun ini dikenal dengan sebutan Blood Falls atau air terjun darah. Jutaan tahun lalu, ada gletser yang terbentuk di atas kolam sehingga menghalangi masuknya sinar matahari, panas, dan oksigen. Kolam itu kemudian bisa menembus gletser dengan meneteskan air. Saat air asin yang kaya akan zat besi bercampur dengan oksigen, terbentuklah warna merah karat. Air terjun seperti ini cuma ada di Antartika. Oke, kita sudah sampai di kota Taos, New Mexico. Sebagian penduduk kota ini bisa mendengar dengungan aneh setiap hari. Meski begitu, cuma sekitar 2%-nya saja yang bisa merasakan fenomena ini. Sebagian teori menyatakan dengungan ini bersumber dari akustik ekstrim di tempat tersebut. Ada juga yang bilang kalau mereka cuma mengalami halusinasi pendengaran aneh atau mungkin mengalami kejadian yang menakutkan. Wow, suara yang belum bisa dijelaskan seperti ini juga ada di belahan dunia lain. Pada tahun 2020, wahana penjelajah Mars mendeteksi suara aneh yang berasal dari planet merah. Drone ini terus-terusan menjelajahi Mars dan kadang juga berganti posisi karena gempa yang terjadi di Mars. Oke, balik lagi ke bumi yuk. Kita menuju hutan hujan tropis di Asia Tenggara. Kok pohonnya kelihatan aneh ya? Mungkin ada orang gabut yang sudah mengecatnya sampai kelihatan warna-warni begitu? Enggak lah, pohon eukaliptus pelangi memang aslinya berwarna ngejreng. Kulit kayunya yang gak biasa ini berubah warna seperti kaleidoskop. Awalnya hijau, lalu merah, oranye, ungu, dan akhirnya coklat. Kemudian, siklus warna-warni ini berulang lagi. Alam ini menyuguhkan salah satu misteri terbesarnya berupa bola petir. Bola benderang ini sering terlihat saat badai petir dan biasanya berwarna biru, oranye, atau kuning.
Banyak saksi yang juga mengaku mereka mendengar bunyi desis dan mencium bau menyengat saat melihat bola petir. Fenomena ini pertama kali tercatat saat bola petir menerobos jendela lalu menghilang. Para ilmuwan pun belum bisa menjelaskan penyebab pastinya. Menurut teori populer, bola petir disebabkan oleh petir biasa yang menyambar tanah lalu memicu terjadinya reaksi antara oksigen dan unsur tanah yang menguap. Selain itu, bola petir muncul selama gempa bumi dan seringnya berwujud api biru yang keluar dari tanah. Fenomena bola petir ini terjadi di seluruh dunia, tapi sampai saat ini belum ada yang berhasil memfotonya. Di Jawa Timur terdapat gunung unik, kamu tahu namanya kan? Gunung Ijen. Saat malam hari, akan terlihat kobaran berwarna biru elektrik disertai lava biru terang yang mengalir dari tanah. Dan pastinya, suhunya sangat panas. Sebetulnya sih itu bukan lava, tapi gas belerang yang keluar dari celah-celah Gunung Ijen, kemudian terbakar. Gas ini juga berkondensasi menjadi cair, sehingga terlihat seperti lava biru yang mengalir. Dijamin deh, kamu pasti langsung bisa melihat keganjilan di Gurun Namib setelah menginjakan kakimu di situ. Padang rumputnya dipenuhi banyak tonjolan yang hampir bulat sempurna. Di situ juga nggak ada tumbuhan. Motif polkadot raksasa ini dinamakan fairy circles, dan benar saja nggak ada yang tahu pasti asal-muasalnya. Tapi kemungkinan bulatan-bulatan ini terbentuk oleh rayap yang memakan rumput di sekitar koloni bawah tanah. Karena itulah ukurannya juga bervariasi. Serangga ini terus saja makan hingga koloninya menyebar, lalu berhenti sebelum melewati batas koloni rayap lain. Nah, kalau area yang ditumbuhi rumput itu menunjukkan batas pemisah antar populasi rayap. Kira-kira begitulah teorinya. Kita pindah ke Danau Hillier di Australia. Kamu nggak salah lihat kok, danaunya emang berwarna pink mirip permen karet. Kalau kamu mau, kamu juga bisa loh berenang di situ. Danau pink raksasa ini mengandung garam dan bisa juga dijumpai di tempat lain. Warnanya menjadi pink karena alga dan mikroorganisme lain hidup di dalamnya sehingga menghasilkan pigmen merah untuk melindungi diri dari sinar matahari. Kamu tahu nggak, bedanya dari Danau Hillier dengan danau pink lain? Airnya tetap pink meskipun sudah ditaruh di dalam gelas dan sepanjang tahun akan tetap merah cerah. Karakteristik ini nggak dimiliki danau pink di tempat lain. Di Jepang terdapat gunung berapi yang paling aktif di dunia. Gunung unik ini menghasilkan fenomena alam petir vulkanik. Awan hitam berupa asap, abu, dan petir terus-terusan muncul saat terjadi badai biasa. Kristal es saling bertabrakan, lalu melepaskan muatan listrik sehingga menimbulkan petir. Lain halnya saat terjadi petir vulkanik. Bukan es yang saling bertabrakan, tapi partikel abu vulkanik. Wah, senengnya bisa menikmati malam di laut yang tenang. Ombak biru elektrik mulai menyapu pantai. Tapi kok bukan airnya yang bersinar, tapi mikroorganisme yang hidup di dalamnya. Fenomena ini disebut bioluminesensi. Plankton dan alga akan bersinar saat diterpa ombak. Sebagian ikan, cumi-cumi, dan krustasea juga bisa mengeluarkan cahaya elektrik untuk memikat mangsa. Udah. Cukup ya menikmati pantainya, kamu harus segera beralih ke laut lepas. Semuanya lengang, gak ada badai maupun angin. Tiba-tiba, ombak raksasa setinggi gedung 5 lantai menyapu perairan yang tenang. Ombak ini nyaris menggulingkan kapalmu, dan sesaat kemudian hilang tanpa jejak. Hah? Maksudnya apa? Fenomena ini terbilang berbahaya dan masih belum bisa dijelaskan. Namanya arus rock, dan menurut salah satu teori, ombak ini terbentuk dari permukaan laut yang terkena angin haluan kuat, tapi kita sendiri nggak merasakan hembusannya. Teori lain yang paling bisa diterima menyatakan sejumlah ombak saling berpadu membentuk satu ombak raksasa. Inilah yang disebut kinetic vampirism. Pada kondisi tertentu, ombak saling menyatu lalu bertukar energi kinetik. Di antara semua ombak, salah satunya akan menyerap energi layaknya vampir. Setelah semuanya terkumpul, ia akan melepaskan energi ini ke dalam bentuk ombak raksasa. Di timur laut Thailand, ada sekumpulan paus batu yang berenang-renang menembus hutan belantara. Paus ini tentu cuma bohongan karena formasinya cuma berupa batu yang sudah berumur 75 juta tahun. Tempat ini dulunya berupa hamparan gurun, pergerakan kerak bumi kemudian mendorong batu pasirnya naik. Terbentuklah pegunungan super keren ini. Si paus batu bisa dijangkau oleh siapapun yang ingin menikmati hiking dengan menyusuri beberapa jalurnya. Landmark ini jadi sangat populer di kalangan para turis. Sesampainya di atas punggung paus, mereka akan bisa melihat hamparan pepohonan hijau di bawah sana.
Di jalur hiking ini terdapat air terjun, beraneka tumbuhan eksotis, serta hewan. Dari puncaknya, bahkan negara tetangga Thailand, Laos, bisa terlihat. Bentuk formasi batu ini memang mirip seperti paus yang berenang secara berkelompok. Pantes aja, tempat ini juga dijuluki Batu Tiga Paus. Wah, pasti luar biasa banget ya kalau bisa menikmati keindahan Thailand dari punggung paus ini. Pada bulan Maret 2011 lalu, seorang pekerja tambang menemukan objek langka saat sedang menggali tambang. Rupanya, dia baru saja menggali spesimen Nodosaurus yang hampir awet sempurna. Dinosaurus yang sudah punah ini kurang lebih seberat 1.360 kg dan tumbuh hingga sepanjang 5,5 meter. Meski sudah berumur 110 juta tahun, Nodosaurus ini masih sangat terjaga sehingga masih terlihat perisai tubuhnya yang berat dan kulitnya yang bersisik. Setelah proses panjang dan melelahkan selama hampir 1 tahun untuk menyingkap penemuan hebat ini, fosil tersebut akhirnya dipamerkan di suatu museum di Kanada pada tahun 2017. Dan uniknya, hasil analisis di warna kulitnya menunjukkan kemungkinan Nodosaurus ini bisa berkamuflase, seperti tokek dan ngengat di masa kini. Kulitnya ini merupakan fitur tambahan dari duri dan sisik yang membuatnya terlihat seperti tank berjalan. Nodosaurus yang masih dipelajari sampai sekarang ini bisa dianggap sebagai salah satu fosil terpenting yang ditemukan sejak sekian lama. Detailnya bisa membantu kita menyibak lebih banyak misteri di masa silam. Manuskrip Voynich adalah dokumen paling misterius di dunia. Sejak penemuannya pada tahun 1912, manuskrip ini masih menjadi misteri bagi setiap orang yang melihatnya. Di dalamnya terdapat banyak gambar pepohonan aneh, benda-benda tak dikenal, dan lambang zodiak. Meski begitu, isi tulisannya justru jauh lebih menarik. Bahasa yang digunakan di teks ini sama sekali tak bisa dipahami. Tidak ada yang tahu pasti isi tulisannya, siapa penulisnya, atau tempat penulisannya. Para ilmuwan bahkan belum bisa memastikan kalau bahasa yang digunakan di manuskrip ini memang ada atau cuma khusus digunakan di teks tersebut. Gambarnya memperlihatkan beragam tumbuhan unik. Benar-benar bikin penasaran. Sebagian besar tanaman yang ada di situ memang bisa dikenali sebagai tanaman, tapi tidak termasuk dalam spesies manapun. Seorang profesor di bidang linguistik terapan asal Inggris mengaku telah mengenali beberapa karakter dalam buku ini, tapi tetap belum berhasil menyibak lebih banyak informasi tentang teks misterius ini. Kalau kamu mau berkunjung ke benua Australia, jangan lupa mampir ke Mystery Craters di Queensland. Berlokasi di antara Bundaberg dan Gingin, formasi ini menjadi salah satu penemuan paling menakjubkan di Australia yang bisa menjelaskan banyak hal tentang negeri ini. Pada tahun 1971, lokasi ini dikelola oleh seorang petani yang menanam zucchini dan kentang. Saat mencoba memperluas perkebunannya, mesin bajaknya terus saja membentur batu besar. Saat ia mengamati batu penghalang ini secara lebih seksama, terlihat fosil hewan laut dan kawah aneh. Petani itu kemudian menyampaikan temuannya ke sejumlah profesor geologi yang datang ke lokasi perkebunannya untuk meneliti formasi itu. Saat mulai menggali di area sekitar, mereka menemukan selapis batu pasir raksasa dan noda ochre yang benar-benar berada di bawah kawah. Totalnya ada 35 kawah dan umurnya diperkirakan mencapai 25 juta tahun. Para peneliti misteri ini yakin kalau mata air panas, aktivitas lautan di zaman dulu, dan meteor telah menjadi biang kerok atas terbentuknya kawah ini. Aku justru lebih penasaran dengan orang yang menamai kedua kota ini, Bundaberg dan Gingin. Terdengar unik ya. Mekanisme Antikythera merupakan semacam komputer purba yang bikin para ilmuwan garuk-garuk kepala. Desanya saja sudah bikin melongo. Sebuah kapal Yunani tenggelam di pesisir pulau Antikythera sekitar 2000 tahun yang lalu. Bangkainya ditemukan pada tahun 1900, sebagian artefak kunonya telah diselamatkan oleh para penyelam. Saat para arkeolog mulai meneliti penemuan dari reruntuhan itu, mereka mendeteksi satu objek yang paling beda dari objek lain. Bangkai kapal itu memang kuno, tapi terdapat perangkat bagus yang dilengkapi dengan teknologi canggih. Mesin ini berfungsi sebagai kalkulator yang membantu penggunanya menghitung waktu, pergerakan bintang, gerhana, dan fase bulan. Bahkan juga dipakai untuk menghitung mundur acara-acara besar seperti Olimpiade dengan tingkat akurasi yang tinggi. Benar-benar sulit dijelaskan kalau teknologi secanggih ini berasal dari reruntuhan kapal Yunani kuno. Mekanisme secanggih ini baru muncul pertama kali pada abad ke-14 saat jam bergigi mulai dibuat di Eropa. Gimana ceritanya perangkat dari zaman dahulu kala kok bisa secanggih 1400 tahun sebelum waktunya?
Mungkin karena Antikythera telah tenggelam dan menghilang, sehingga bisa memperlambat kemajuan teknologi hingga selama ratusan tahun. Sementara itu, pegunungan Kaukasus di dekat Laut Hitam termasuk salah satu area di Eropa yang tidak terjamah oleh manusia. Meski kebanyakan orang berkulit putih di seluruh dunia disebut sebagai orang Kaukasia, namun para arkeolog menemukan banyak sekali struktur megalitikum di kawasan ini. Struktur mirip rumah ini, atau dikenal dengan nama dolmen, berisi perhiasan perkakas dari perunggu dan berbagai gerabah. Mereka tidak tahu siapa yang telah membuatnya, bahkan juga tidak bisa menjelaskan alasan dan tujuan pembuatannya. Bangunannya terdiri dari 2 batu yang menopang satu batu besar sebagai atap, atau bisa juga dilihat sebagai batu kecil yang dibuat sebagai dinding berlubang di satu sisinya. Ada juga batu yang menutupi semua misteri yang ada di dalamnya, dan anehnya lagi, formasi ini tidak cuma ditemukan di Kaukasus, tapi juga di seluruh dunia. Australia, Korea Selatan, Kolombia, Afrika, bahkan Prancis. Tujuan pembuatannya tidak diketahui, jadi para ilmuwan cuma bisa berspekulasi. Makam Kaisar Tiongkok pertama ditemukan pada tahun 1974 dan masih terdokumentasi dengan baik. Lagi pula, siapa juga yang bisa lupa dengan penemuan 8.000 tentara terakota yang menjaga pintu masuknya kan? Sebagian patung ini berupa tentara, masing-masing punya ekspresi wajah yang unik. Bahkan ada kuda dan kereta kuda terakota dalam ukuran yang sebenarnya loh, fungsinya sebagai perlindungan ekstra. Yang masih menjadi misteri, beberapa area pemakaman ini belum pernah dimasuki. Para arkeolog enggan membukanya karena seluruh areanya tidak stabil. Mungkin ada hal mengejutkan yang tersimpan di dalamnya, tapi kita semua tentu menginginkan bukti sejarah yang menakjubkan ini tetap ada. Suatu saat nanti, para peneliti mungkin akan mengirimkan robot kecil untuk memasuki area makam yang belum terjamah itu supaya kita bisa tahu rupa dalamnya. Hingga saatnya tiba, mereka cuma perlu menunggu waktu untuk benar-benar menyibaknya. Di selatan Costa Rica, banyak orang menemukan sekumpulan bola batu misterius. Ada lebih dari 300 bola yang tersebar di kawasan tersebut, sebagian bahkan berdiameter hampir 2,1 meter. Tidak ada yang tahu menahu fungsi dan proses pembuatannya. Yang kita tahu, bahan pembuatnya berasal dari batuan vulkanik Gabbro. Membentuknya hingga jadi bulat sempurna pasti akan menguras waktu dan energi. Para ilmuwan memperkirakan bola batu ini kemungkinan dibuat oleh suku yang sudah punah dengan tangan kosong. Menurut teori yang paling populer, mereka memakai batu kecil untuk memahat sisi bongkahan batu besar lalu mengamplasnya dengan pasir. Sebagian ada yang beranggapan kalau bola batu ini punya fungsi astronomi atau bahkan digunakan sebagai penunjuk arah, tapi tak ada yang tahu pasti sih. Tujuan utama pembuatan batu ini hilang bersama peradaban yang membuatnya. Di ujung selatan Jepang, sekitar 120 km dari Taiwan, terdapat formasi batu Yonaguni. Penyelam setempat menemukan formasi ini pada tahun 1986 saat sedang mencari lokasi penyelaman baru untuk para turis. Melihat tangga besar yang menyerupai piramida, si penyelam langsung mengira kalau dia telah menemukan kota bawah laut, sementara sebagian arkeolog yakin struktur itu merupakan peninggalan dari peradaban Pasifik dalam dongeng, sama seperti Atlantis yang hilang ditelan ombak sejak ribuan tahun lalu. Ada juga laporan yang menyatakan pahatan di batu itu melambangkan area pertambangan. Sebagian orang menyatakan ada pahatan manusia dan hewan yang telah pudar. Meski begitu, tidak banyak bukti yang bisa menguatkan semua teori ini, dan kebanyakan ahli percaya kalau formasi ini terbentuk secara alami dan bentuknya yang simetris itu cuma dilebih-lebihkan saja. Batu itu tidak selurus rumornya, serta terlihat lebih padat dan kokoh dibandingkan batu pahatan. Dengan kata lain, kemiripannya dengan peradaban yang lama tenggelam itu hanyalah kebetulan. Para arkeolog asal Turki yakin mereka telah menemukan arsitektur kota tertua di dunia. Umurnya lebih dari 10.000 tahun, dan formasi ini ditemukan di area yang dulunya menjadi pusat kegiatan di komunitas pertanian kuno. Monolit ini setinggi 5,5 meter dan kemungkinan besar digunakan untuk acara sosial dan ritual keagamaan. Sayangnya, informasi yang tersedia tidak cukup banyak. Struktur batu besar ini sepertinya dibuat oleh manusia, ada juga pahatan hewan di permukaannya. Tak jauh dari lokasi, mereka menemukan tanda-tanda perumahan domestik dan kemungkinan monumen ini dibuat pada awal peradaban modern. Artefak Quimbaya tergolong sebagai artefak paling menarik yang pernah ditemukan. Artefak ini punya bentuk unik, menyerupai pesawat modern yang sangat aerodinamis. Para ilmuwan modern yakin kalau artefak ini digunakan sebagai cetak biru dari pesawat yang saat ini berfungsi.
Pada tahun 1994, dua ahli penerbangan membuat model artefak ini dalam skala besar. Mereka bisa membuktikan kalau model ini bisa terbang dengan bantuan mesin modern, dan belum cukup sampai di situ, objek ini telah dibuat ribuan tahun lebih dulu dari pesawat buatan Wright bersaudara. Inilah salah satu misteri yang paling menggelitik di muka bumi. Seorang cowok yang lagi jalan di hutan County Park, Huntington, New York, menemukan wilayah kecil yang misterius. Di sana, dia mendapati kaleng berisi sisa makanan dan selimut kotor. Ditemukan juga ranting-ranting patah menyerupai kandang di dekat sana. Hampir di setiap pohonnya, ada kertas ukuran A4 yang berjumlah kira-kira 10 lembar. Kertas itu ditempel asal-asalan di batang pohon menggunakan lakban. Kertas itu berisi foto orang hilang dan informasi lainnya, misalnya kota tempat orang itu hilang dan nomor telepon polisi setempat. Cowok itu lari terbirit-birit karena takut, tapi sebelum itu dia merekam semuanya di ponsel dan mengunggahnya di internet. Setelah itu, para pengguna Reddit mulai jadi detektif. Ternyata orang-orang di selembaran itu betulan hilang. Akhirnya, cowok yang menemukan tempat ini menghubungi polisi. Untungnya, polisi dengan cepat menemukan pelakunya. Jadi, pelaku sebenarnya mengadakan pesta Halloween dan sengaja menggantung selebaran orang hilang agar suasananya seram. Setelah foto-fotonya dilepas, polisi menghentikan penyelidikan. Kamu pasti tahu kan orang-orang yang berdiri di jalan dan memegang papan pelukan gratis? Baik banget mereka. Mereka memberi aura positif untuk orang-orang. Tapi coba bayangin kamu lagi jalan sendirian di hutan yang tertutup kabut. Lalu di antara pepohonan kamu melihat rumah abu-abu kecil. Rumah ini tersembunyi di antara dedaunan dan kelihatan kayak pintu masuk ke bunker. Nggak ada jendelanya, cuma pintu masuk gelap. Tapi kamu melihat tulisan pondok pelukan gratis di dindingnya. Kali ini bukannya baik, malah menyeramkan. Nggak ada yang tahu lokasi tepatnya pondok ini. Yang jelas di sekitar hutan Wisconsin. Sebenarnya isinya nggak seram, cuma ada sampah, daun kering, sarang laba-laba, dan lumut. Remaja atau tunawisma sering nongkrong di pondok ini. Mungkin mereka iseng menulis itu di dindingnya. Tapi bayangin kalau wanita tua yang pucat dan seram tinggal di sana bertahun-tahun. Dia menunggu kamu masuk lalu memeluk kamu dengan tangannya yang kurus dan panjang. Sekarang kita ke Greenville, Carolina Selatan. Ada hutan di dekat kota ini. Kalau pergi ke sana, kamu bakal melihat siluet seorang pria. Dia adalah badut menyeramkan. Kamu pun ketakutan. Padahal dia cuma berdiri di antara pepohonan dan melihat kamu sambil tersenyum. Lututmu gemetar dan kamu berkeringat. Badut itu mengangkat tangannya dan menyuruhmu mendekat. Kalau kamu nggak melakukan perintahnya, badut itu meringis sedih. Lalu dia menunjukkan uang yang dia keluarkan dari saku. Akhirnya, kamu bisa mengendalikan diri dan kabur dari hutan itu secepatnya. Tapi parahnya, ada beberapa badut semacam itu di hutan Greenville. Banyak warga melihat mereka berkeliaran di hutan dan menarik perhatian orang pakai laser hijau. Untungnya, warga melaporkan mereka ke kantor polisi. Badut itu memancing orang ke rumah kosong di hutan. Saat menggeledahnya, polisi nggak menemukan hal mencurigakan. Tapi warga memilih menghindari hutan itu. Di hutan, kamu nggak cuma bisa melihat tapi juga mendengar hal menyeramkan. Misalnya, jeritan orang. Nggak ada yang tahu sumber suara yang cuma ada saat malam ini. Suara itu bisa bikin kamu ketakutan kalau nggak tahu ceritanya. Coyote hidup di hutan di seluruh Amerika Utara, Kanada, dan Meksiko. Pada musim dingin dan musim semi, hewan ini melolong dan menjerit. Satu lolongan coyote saja terdengar seolah banyak. Ilusi ini terjadi karena ada berbagai suara di hutan. Burung, hewan, suara hujan, semuanya berpadu dengan lolongan coyote. Makanya kamu mengira hewan itu ada di mana-mana. Oh iya, coyote juga bisa mengubah nada suara mereka dan kedengaran kayak manusia. Nah, sekarang lupakan hal-hal seram tadi. Mari kita lihat hal-hal indah ini di hutan. Kamu lagi ada di lapangan hijau yang dikelilingi hutan lebat. Kamu mendekati semak-semak dan melihat lubang di sana. Rongganya nggak besar, tapi bulat sempurna mirip portal ke negeri dongeng. Lubang ini adalah karya seniman Finlandia terkenal bernama Antti Leinonen. Dia memotong daun dan ranting pepohonan di sana untuk menciptakan lingkaran sempurna. Dia menyebutnya broken landscape.
Selain lubang ini, Auntie juga punya banyak karya unik lain. Karyanya hampir selalu berkaitan dengan alam. Dia pernah membuat lingkaran kecil mirip matahari di ranting lebat pohon yang nggak berdaun. Nggak perlu jauh-jauh ke sana untuk melihat langsung. Foto karya seniman ini banyak tersebar di internet. Yuk pindah ke hutan hijau di Skotlandia. Kalau masuk ke hutan ini, kamu bisa ketemu sosok manusia. Manusia tanpa wajah ini berdiri tidak bergerak dan memantulkan semua yang ada di sekitarnya. Serius, pematung terkenal asal Skotlandia, Rob Milholland, membuat patung ini dari plexiglass. Ini kaca khusus yang memantulkan cahaya kayak cermin. 6 patung dengan pose berbeda ini memantulkan instalasi vestige yang besar. Semuanya menggambarkan pohon, semak, dan rumput yang bersatu dengan hutan. Di musim panas, saat tumbuhan mekar, sosok ini kelihatan cantik. Tapi di awal musim semi atau akhir musim gugur, patung ini menunjukkan kesan suram yang bikin mereka kelihatan seram. Pematung ini ingin menunjukkan jejak manusia yang hidup di hutan bertahun-tahun lalu saat manusia masih dekat dengan alam. Saat itu, hidup manusia sangat bergantung pada kondisi hutan dan panen. Nah, patung ini menunjukkan keselarasan manusia dengan hutan. Ada hutan yang keren banget nih di selatan Jepang. Nggak ada yang aneh-aneh di sana, tapi hutannya memang ganjil. Kalau dari ketinggian, kamu akan melihat beberapa pohon di sana tumbuh dalam lingkaran konsentris. Semakin dekat ke tengah area ini, semakin berdekatan pohonnya. Di barisan luar, pohon ini nggak begitu lebat. Area itu mirip pola lingkaran misterius di ladang yang ada di seluruh dunia. Tapi ini bukan anomali alami, melainkan campur tangan manusia. Tahun 1973, orang-orang menanam pohon ini untuk menciptakan 10 lingkaran konsentris. Tujuannya untuk mencari tahu cara pohon ceda tumbuh dalam kondisi melingkar. Tempat ini disebut hutan percobaan oleh para peneliti. Secara mengejutkan, pohon ini mulai tumbuh dalam bentuk cembung yang menyebar simetris. Berarti, ukuran celah antara pohon sangat terpengaruh pertumbuhannya. Awalnya, saintis ingin menebang pohon ini setelah eksperimen selesai. Tapi tempat ini malah jadi populer banget di kalangan turis. Orang-orang suka hiking di sini dan mengambil foto dengan drone. Berikutnya, kita ke Amerika Serikat, tepatnya di Vashon Highway yang dikelilingi hutan lebat. Di sana, ada pohon unik dengan sepeda merah berkarat di dalam batangnya. Kelihatannya pertumbuhan pohon itu bikin sepedanya menyatu. Cuma setang, dan salah satu rodanya yang mencuat dari kulit pohon. Sepeda ini menyatu dengan pohon tahun 50-an. Ceritanya, seorang remaja cowok mendapat hadiah sepeda untuk ulang tahunnya. Tapi dia nggak suka setang dan rodanya yang kasar. Jadi, dia meninggalkan sepeda itu di dekat semak-semak dan nggak pernah kembali. Semak itu akhirnya jadi pohon kecil. Seiring waktu, batangnya membesar dan tumbuh di sekitar rangka besi sepeda. Warga setempat membiarkan sepeda itu di pohon. Tindakan mereka benar, karena pohon ini jadi tempat wisata populer.